Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tarik pedangmu, atau kamu akan langsung aku lumpuhkan di serangan pertamaku, katanya. Usai mengatakan itu, dia meluncur ke depan dengan aura penekanan yang begitu kuat. Kloningan Kinsan ikut melepaskan aura alam nirwana tingkat 8 miliknya. Cahaya emas yang samar menyeruak menyelimuti tubuhnya membentuk perisai alami. Energi yang begitu menakutkan mulai terlepas dari ayunan pedang Rui Sirong ke arah Kinsan. Duar, jeder. Ledakan membahana begitu energi pedang Rui Sirong bertabrakan dengan Phoenix api dilepaskan ayunan tinju Kinsan. Aura pertarungan keduanya menyebar luas hingga ke area tempat Ming Rixue bersama pasukan 3 klan kuno dan balai bayangan berada. Usai ledakan itu, Kinsan menghilang dari tempatnya melayang, lalu muncul kembali di sisi selatan Rui Sirong sedang melayang dengan pedangnya. Rui Sirong tersenyum mencibir dan mengangkat kembali pedangnya. Percuma, kamu memang memiliki bakat luar biasa, tapi kekuatanmu sekarang masih belum cukup untuk menghadapiku, katanya. Pria paruh baya itu lalu kembali bergerak dan mengibaskan pedangnya ke arah Kinsan yang sudah meluncur dengan tinju terkepal kuat. Naga energi besar muncul dari kibasan tangannya. Rui Sirong hanya mendengus lalu menerjang ke arah naga energi itu. Pedang di tangannya terangkat kemudian dikibaskan ke depan begitu jaraknya dengan naga energi tadi makin dekat. Wus, duar, duar. Energi pedangnya lagi-lagi menghancurkan dengan mudah naga energi milik Kinsan. Pria paruh baya itu tidak berhenti, dia menghilang dan muncul sangat dekat dari tempat Kinsan sedang melayang. Orang ini masih menahan kekuatannya. Apa yang dia tunggu? Batin Kinsan saat merasakan daya hancur yang dibawa energi pedang Rui Sirong tadi. Rui Sirong tiba-tiba melemparkan sebuah jaring energi ke arahnya dengan sangat cepat. Benda ini tidak mungkin menjeratku 2 kali, kata Kinsan lalu dengan cepat mengibaskan tangannya diikuti semburan energi besar menghancurkan jaring energi yang dilepaskan Rui Sirong. Sementara itu, di tempat pasukan aliansi 3 klan kuno berada, Ketua Balai Bayangan Kun Jiazen bersama 6 pemimpin aliansi 3 klan kuno terlihat melayang, dan bergerak ke arah Ming Rixue dan Qin Yan sedang berada. Begitu tiba di tempat keduanya, Kun Jiazen menunduk memberikan hormat bersama 6 pria tua yang datang bersamanya. Ada pertarungan alam semi kaisar dan alam nirwana yang terjadi di area yang sangat dekat dengan tempat pasukan kita berada, kata Kun Jiazen pada Ming Rixue yang sedang duduk bersila sambil memejamkan matanya. Qin Yan mengangkat tangannya meminta Kun Jiazen untuk tidak melanjutkan kalimatnya. Ming Rixue tampak masih menutup matanya dengan persepsi yang menyebar luar. Bukan, ini bukan kloningannya. Ada aura pagoda 9 tingkat yang menyebar dari tubuhnya, batin Ming Rixue yang masih duduk lotus dengan kening berkerut. Dia membuka matanya lalu berdiri sambil menatap tajam ke arah datangnya aura pertarungan. Ikut aku, katanya dengan nada penuh kecemasan. Raut wajah Kun Jiazen tampak berubah sesaat sebelum kembali seperti semula saat melihat Ming Rixue dan Qin Yan sudah melayang meninggalkan tempat itu ke arah datangnya aura pertarungan. 6 pemimpin aliansi 3 klan kuno ikut melayang diikuti oleh Kun Jiazen. Dari arah tempat kultivator alam nirwana 3 klan kuno berada, seratusan orang terlihat juga mulai melayang mengikuti pemimpin mereka. Di area pertarungan, kloningan Kinsan tampak terhempas setelah energi pedang milik Rui Sirong menghancurkan pertahanan tubuhnya. Kinsan bangkit dari kubangan besar akibat benturan tubuhnya sambil tersenyum mengejek. Meski tidak ada jejak darah yang terlihat di bibirnya, Kinsan tetap mengusap mulutnya lalu mengangkat wajahnya. Dari atas Rui Sirong kembali menerjang dengan lingkaran energi yang sudah muncul di belakangnya. Lingkaran besar itu bergerak lalu membentuk kurungan untuk menjerat Kinsan di dalam kubangan. Sial, energi yang aku titipkan pada kloningan itu akan habis. Batin tubuh asli Kinsan yang masih melayang jauh di ketinggian ekstrim mengamati pertarungan melalui kloningannya.
Saat lingkaran energi yang tadi digerakkan Rui Sirong akan menimpa tubuh Qin San di dalam kubangan, aura menakutkan lainnya muncul memenuhi ruang pertarungan. Duar, duar. Energi besar mengalir dari ketinggian menghancurkan lingkaran energi yang akan menjerat tubuh kloningan Qin San. Ming Roksue muncul di depan Rui Sirong dengan tatapan membunuh. "Ibu," gumam Qin San di atas ketinggian ekstrim saat melihat wujud wanita yang muncul membelanya. Qin San tidak pernah mengingat wajah ibu dan ayahnya. Namun hanya dengan merasakan aura familiar dari wanita yang muncul membela kloningannya, dia tahu jika wanita ini pasti ibunya. Dia tidak menyangka kloningan yang dia buat untuk mengelabui Rui Sirong malah ikut mengelabui ibunya dan muncul di situasi seperti sekarang. Meski begitu dia memilih tetap tenang di ketinggian ekstrim dan membiarkan semua orang masih mengira kloningannya adalah dirinya yang asli. Di area yang lebih rendah, Ming Roksue menatap Rui Sirong dengan tatapan tajam. "Tidak tahu diri, kamu bisa sampai seperti sekarang karena jasa ayahku, dan sekarang kamu mengkhianatinya dengan mencoba membunuh keturunannya," kata Ming Roksue. Nadanya terdengar datar namun disertai dengan tekanan yang luar biasa. Rui Sirong tersenyum mencibir mendengar itu. "Semua orang harus memilih di saat tertentu. Di masa lalu aku memilih menjadi anak didiknya karena memang menguntungkan bagiku. Sekarang, apa salah jika aku mencari posisi yang lebih menguntungkan? Lagi pula dia sudah tidak ada lagi. Kalian para keturunannya berbeda dengan dirinya. Aku tidak mengkhianatinya karena aku sama sekali tidak pernah melawannya dan tidak terlibat dalam proses pembunuhannya. Kalau sekarang aku berpihak pada musuh kalian, itu lain hal. Itulah hidup, harus ada pilihan," kata Rui Sirong menimpali Ming Roksue. Mendengar itu, Ming Roksue hanya tersenyum mencibir. Dia juga tidak perlu pembelaan dari pengkhianat seperti Rui Sirong. Dia menarik sebuah cambuk dengan tali cambuk yang terlihat terbuat dari serat akar pohon. "Cambuk surga," gumam Rui Sirong begitu melihat senjata spiritual yang ada di tangan Ming Roksue. Senjata spiritual ini adalah salah satu senjata utama Kaisar Ming di masa pemerintahannya. Dia juga tidak menyangka jika senjata ini ternyata berhasil dibawa kabur oleh wanita ini meninggalkan dunia langit. Meski begitu, Rui Sirong tidak percaya Ming Roksue bisa memaksimalkan kekuatan cambuk surga ini seperti halnya saat digunakan oleh Kaisar Ming. Aura di tubuh Ming Roksue makin meluap deras. "Suamiku, menjauhlah. Ingatlah pengaturan yang sudah kita bicarakan," kata Ming Roksue. Dia tahu pertarungannya dengan Rui Sirong adalah pertarungan yang sama sekali tidak bisa ditanggung oleh Qin Yan. Meski tidak mengatakannya langsung, namun Qin Yan bisa mengerti kalimat istrinya. Sejak dulu Ming Roksue memang selalu menjaga ucapannya saat berkenaan dengan kekuatan. Dia tetap berusaha menjaga perasaan suaminya, meski kekuatannya lebih tinggi. Qin Yan melayang lebih ke belakang, sementara di dalam kubangan, kloningan Qin San sudah melayang lalu berhenti di sisi ibunya. Ming Roksue sama sekali tidak menoleh. "Ibu," kata kloningan Qin San. Kalimatnya terhenti. Dia benar-benar tidak tahu harus memulai dari mana saat berbicara dengan ibunya. Belum lagi mereka bertemu di situasi mencekam seperti ini. "Saner, mundurlah bersama ayahmu," kata Ming Roksue. Kloningan Qin San menggelengkan kepalanya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Rui Sirong. "Tidak, orang ini memiliki banyak hutang padaku," katanya. Rui Sirong tertawa keras. "Nasib kalian benar-benar sungguh tragis. Bertemu pertama kali setelah puluhan tahun terpisah di situasi seperti ini," kata Rui Sirong. Di sisi Qin Yan, ketua Balai Bayangan, Kung Jiazhen dan seratusan kultivator alam nirwana dari 3 klan kuno dan Balai Bayangan sudah menyebar, mencoba membentuk formasi pengepungan untuk Rui Sirong. "Tuan Qin, tetap di sini," kata Kung Jiazhen lalu melayang lebih dekat ke area Ming Roksue dan kloningan Qin San. Aura di tubuh kloningan Qin San juga kembali meluap. Kali ini tidak ada lagi aura pagoda 9 tingkat yang menyebar bersama aura yang baru saja menyeruak dari tubuh Qin San. Padahal saat Ming Roksue masih mengamati dari jauh, dia bisa merasakan dengan jelas aura pagoda 9 tingkat pada tubuh kloningan Qin San.
Ada yang salah. Jangan-jangan ini masih kloningannya. Anak ini benar-benar penuh pertimbangan, bahkan aku pun dikecoh olehnya, batin Ming Roksue. Meski dia belum sempat menjadi tuan dari pagoda 9 tingkat, namun dia pernah memasukinya dan bertemu dengan jiwa penjaga pagoda, Zhang Jiangmu. Hal itu membuatnya memiliki sedikit hubungan dengan pagoda 9 tingkat. Ming Roksue akhirnya tidak lagi bersikeras meminta Qin San untuk mundur. Tangannya memegang erat cambuk surga dengan energi yang mengalir dengan sangat deras. Rui Sirong tak ingin ceroboh. Dia dan Ming Roksue memiliki tingkatan yang sama di alam semi kaisar tingkat 1. Jika ceroboh sedikit saja, maka nyawanya akan benar-benar diambil oleh wanita ini. Belum lagi di tangannya ada cambuk surga yang di masa lampau begitu ditakuti di dunia langit. Ming Roksue sudah melayang lebih dekat ke arah Rui Sirong dengan cambuk surga yang memancarkan cahaya perak. Kloningan Qin San ikut melayang ke depan dengan tinju yang terkepal. Rui Sirong memindai semua orang yang banyak melayang jauh di sekitarnya lalu terhenti ke Kun Jiazen yang melayang di belakang Ming Roksue dan Qin San. Cambuk surga mulai terangkat. Ming Roksue berputar seperti angin puting beliung. Udara di sekitar area pertarungan bahkan terasa bergetar hebat begitu Ming Roksue sudah mengayunkan cambuk surga. Slash, swoosh. Cambuk itu menghantam udara kosong lalu melahirkan badai angin yang begitu dahsyat ke arah Rui Sirong. Pria paruh baya itu mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Mencoba membelah badai angin yang menerjang. Di belakang badai angin yang bergerak ke arahnya, naga energi dari pukulan naga kloningan Qin San meliuk seperti sedang mendorong badai besar tadi. 3 leluhur dan patriark 3 klan kuno juga mulai bersiap dengan senjata spiritual mereka bersiap membantu Ming Roksue. Wush! Duar! Ledakan besar membahana menciptakan fluktuasi energi yang mendorong beberapa siku para kultivator alam nirwana tingkat 5 ke bawah dari 3 klan kuno yang sedang melayang di jarak aman. Rui Sirong tidak berhenti sampai di situ, dia kembali bergerak dengan pedangnya lalu mengibaskannya kembali. Kali ini, dia yang mengambil inisiatif serangan. Daratan yang ada di bawah area pertarungan bergetar saat Rui Sirong mengibaskan kembali pedangnya. Suara binatang buas dan binatang spiritual rendah yang selama ini berada di hutan-hutan yang ada di bawah mereka menjerit dan meraung merespon fenomena yang menggetarkan itu. Ming Roksue melayang dengan hanfunya yang berkibar ditiup angin sambil menatap tajam energi pedang yang membawa kehancuran besar ke arahnya. Dia terlihat bergerak lebih tinggi kemudian melakukan gerakan elegan sambil melepaskan ayunan cambuknya. Kloningan Qin San ikut bergerak di belakang ibunya lalu melepaskan kembali pukulan naganya. Duar, duar, duar. 2 energi besar kembali bertabrakan membawa efek dorongan yang besar pada mereka yang masih berada di alam nirwana. Kali ini efek dorongan dari benturan ini jauh lebih besar. Bahkan mereka yang berada di alam nirvana tingkat 7 sekalipun harus bergerak mundur untuk terhindar dari efek benturan pertarungan 2 kultivator alam semi nirwana ini. Di area wilayah 7 klan kuno, 2 jenderal istana langit, Fei Long dan Li Tian mengernyit saat merasakan aura pertarungan yang menyeruak deras dari arah gunung tangga langit. Ini aura pertarungan alam semi kaisar. Apa yang coba dilakukan pria bertopeng itu? Kenapa dia sama sekali belum mengabari kita, kata Fei Long dengan tatapan kecurigaan. Sial, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Saudara Fei, sebaiknya kita tinggalkan area ini. Penghancuran 7 klan kuno dunia tengah ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagi kita. Bagaimana jika pria bertopeng itu memiliki maksud lain? Kita juga akan mendapat masalah dari Kaisar Langit jika tidak memastikannya, kata Li Tian. Aura pertarungan itu juga dirasakan oleh orang-orang aliansi sekte dan klan kuat distrik tengah. Para pemimpin dari kekuatan itu ikut saling melirik mencoba mencerna situasi. Semuanya mundur. Sepertinya ada yang terjadi di garis belakang di area Gunung Tangga Langit, kata Fei Long memberi perintah. 5 leluhur sekte mulia dan para leluhur sekte suci serta pelindung agung klan kuat mengangguk patuh, kemudian memerintahkan 5.000-an pasukan mereka untuk bergerak mundur.
Di area pertarungan Ming Roksue dan kloningan Qin San melawan Rui Sirong, Qin Yan tampak menyipit melihat Qin San malah tetap diizinkan untuk bertarung di sisi Ming Roksue, sementara dia malah bergerak mundur. Kenapa adik Roksue malah mengizinkan Saner tetap berada di sisinya, batinnya keheranan. Meski begitu dia tetap patuh untuk memperhatikan dari kejauhan. Kun Jiazhen juga terlihat masih melayang tenang sambil mengamati dengan tatapan tajam. Apa yang kamu tunggu? Apa kamu menunggu aku mati dan kamu tidak memiliki kesempatan menjalankan rencanamu? Lakukan sekarang atau aku akan benar-benar tidak peduli lagi dengan nyawaku, suara Rui Sirong mendengung di telinga pria tua itu. Hehehe, apa menurutmu tali jiwa yang bersarang di lautan kesadaranmu hanya sampai batas yang kamu ketahui itu? Dasar bodoh, lakukan saja apa yang aku perintahkan, atau kamu tidak akan mati dan tidak akan hidup sesuai keinginanmu, balas Kun Jiazhen pada Rui Sirong. Rui Sirong di kejauhan menggertakkan giginya, dia benar-benar sudah dikendalikan oleh pria tua ini. Saat pertama kali tiba di dunia tengah ini, dia hanya lengah sesaat dan membuat Kun Jiazhen memiliki kesempatan mengalirkan tali jiwanya memasuki lautan kesadarannya. Hal itu membuat kesadaran, tingkah laku dan pikirannya dikendalikan oleh Kun Jiazhen. Meski selama ini Kun Jiazhen menyisakan sedikit ruang untuk kesadaran sendiri Rui Sirong, tapi pada dasarnya dia sudah mengendalikan sepenuhnya pria paruh baya itu. Saat ini Rui Sirong benar-benar sudah jengah dengan situasinya, dia menatap tajam Kun Jiazhen. Saat mulutnya akan bergerak, kesadarannya tiba-tiba dikendalikan penuh tali jiwa di lautan kesadarannya. Wajah dan tatapannya tampak datar. Ming Roksue mengernyit perubahan yang sangat nyawa dari reaksi tubuh Rui Sirong. Saat dia baru akan menyadari sesuatu, aura kuat lain menyebar dari belakangnya. Tak berselang lama, sebuah jaring jiwa seperti bergerak meringkusnya bersama kloningan Qin San. Kun Jiazhen muncul di atasnya dengan senyuman mencibir. Aura alam semi kaisar tingkat 2 menyebar dari tubuhnya. Pria tua ini benar-benar bersembunyi sangat dalam selama ini dengan teknik penekanan basis kultivasinya. Ming Roksue mendongak sambil menatap tajam Kun Jiazhen. Kamu juga ternyata bagian dari rencananya, kata Ming Roksue dengan tatapan membunuh lalu mengibaskan cambuk surga di tangannya. Seratusan kultivator alam nirwana dari 3 klan kuno terdiam melihat situasi di depan mata mereka. Orang-orang ini benar-benar bingung dengan situasi yang terjadi. Setelah melihat Rui Sirong yang merupakan bagian dari balai bayangan melawan Ming Roksue, kali ini mereka melihat lagi ketua balai bayangan Kun Jiazhen ikut menargetkan Ming Roksue. Leluhur klan Rui, klan Tian dan klan Kang saling memandang dengan wajah penuh pertimbangan. Mereka saat ini tidak tahu harus berdiri di pihak mana. Apalagi setelah merasakan ranah kultivasi Kun Jiazhen, nyatanya satu tingkat alam kecil lebih tinggi dari Ming Roksue. Duar, duar, duar. Ledakan besar lagi-lagi membahana saat cambuk surga milik Ming Roksue mencoba menghancurkan jaring jiwa yang makin mengalir menghimpitnya. Kun Jiazhen tersenyum mencibir melihat upaya yang dilakukan Ming Roksue. Di kejauhan Qin Yan tampak panik saat melihat istri dan putranya kini masuk perangkap Kun Jiazhen. Aku tidak pernah menyangka pria tua ini benar-benar pengkhianat, gumam Qin Yan dengan penuh amarah. Sebuah pedang spiritual tingkat mulia muncul di tangannya, ini adalah pedang yang diberikan Ming Roksue padanya. Saat akan bergerak, suara Ming Roksue terdengar di benaknya, suamiku. Jangan bergerak. Kamu akan menyulitkan putra kita jika ikut bergerak. Sebaiknya kamu menjauh sekarang, percayakan pada putra kita. Orang yang bersamaku di dalam perangkap Kun Jiazhen hanya kloningannya, kata Ming Roksue melalui transmisi suara. Qin Yan terdiam lalu memilih menarik kembali energi dari pedangnya lalu menghilang dari tempat itu. Dia selalu percaya dengan pengaturan yang disusun Ming Roksue. Jika orang yang menyerupai Qin San di dalam jaring jiwa benar adalah kloningannya, maka masih ada harapan menyelamatkan Ming Roksue melalui Qin San. Namun jika dia juga tertangkap akan menjadi beban baru bagi Qin San. Di ketinggian, Qin San menyipit dengan kemarahan yang begitu besar.
Semua yang dikatakan orang dekat kakeknya ternyata mengkhianati ibunya. Keningnya berkerut saat hukum alam yang dia sebarkan membaca pergerakan lain dua kultivator alam semi kaisar dari arah wilayah 7 klan kuno. Qin San memang tidak berani melepaskan indera spiritualnya. Orang-orang yang ada di bawah adalah kultivator alam semi kaisar, sangat mudah bagi mereka menangkap keberadaannya jika menggunakan indera spiritualnya. Untungnya dia sudah menguasai sedikit hukum alam dunia tengah sehingga membuatnya bisa memantau pergerakan jauh di bawahnya. Secara perlahan jaring jiwa milik Kun Jiazhen benar-benar membuat Ming Roksue kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Kun Jiazhen hanya melayang diam dengan raut wajah dan pandangan datar. Kesadaran pria paruh baya ini sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Kun Jiazhen. Setelah tali jiwa yang dia masukkan ke dalam lautan kesadaran Rui Sirong menutup semua kesadaran pria ini. Kun Jiazhen mengernyit saat merasakan pergerakan dua kultivator alam semi kaisar dari arah gunung tangga langit. Dua jenderal istana langit itu sepertinya sudah menyadarinya, batinnya. Rui Sirong yang sudah dikendalikan penuh oleh Kun Jiazhen terlihat bergerak ke arah Ming Roksue yang tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dia mengeluarkan sebuah kurungan kecil lalu dilemparkan ke arah Ming Roksue. Duar, jeder. Kloningan Qin San yang berada di dalam jaring jiwa milik Kun Jiazhen mengangkat tinjunya menghancurkan kurungan tadi. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan jaring jiwa Kun Jiazhen. Bagaimanapun dia hanya kloningan yang tidak memiliki jiwa. Di dalam diri kloningan ini hanya ada tanda jiwa Qin San. Hal itu membuat jaring jiwa Kun Jiazhen tidak bisa mempengaruhinya karena pemilik tanda jiwa tetap berada di luar jaring jiwa itu. Sialan, bagaimana mungkin anak ini masih bisa mengendalikan dirinya sendiri saat jaring jiwaku sudah mengurung dirinya? Seharusnya kendali atas dirinya sendiri sudah tidak ada lagi, batin Kun Jiazhen. Tatapannya menajam ke arah ledakan yang diakibatkan pukulan kloningan Qin San, yang menghancurkan kurungan yang dilemparkan Rui Sirong untuk mengurung dirinya dan ibunya. Kun Jiazhen tampak berpikir keras. Dia sudah mengendalikan Ming Roksue tapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana membawanya dari sini dengan kondisi seperti sekarang. Lagi pula dia tidak mungkin hanya membawa Ming Roksue, dia sudah sangat lama menunggu momen ini untuk menangkap sekaligus ibu dan anak ini, namun malah mengalami masalah di kondisi kritis seperti ini. Sial, orang dari Istana Langit makin dekat dan anak ini masih bertahan dari jaring jiwaku, gumam Kun Jiazhen dengan penuh amarah saat merasakan aura Fei Long dan Li Tian bersama orang-orang aliansi distrik tengah makin dekat. Padahal selama ini dia menjadikan Rui Sirong sebagai bidak dari rencananya juga untuk mengelabui orang-orang Istana Langit ini. Dia ingin mendapatkan pagoda 9 tingkat tanpa diketahui oleh Istana Langit dan membebankan masalah itu pada Rui Sirong sendiri. Sayangnya, rencananya benar-benar terancam buyar hanya karena kloningan Qin San yang tidak terpengaruh dengan jaring jiwa miliknya. Sial, ikut denganku sekarang atau aku akan mengendalikan lautan kesadaran ibumu selamanya. Ancam Kun Jiazhen berharap bisa tetap membawa Ming Roksue dan Qin San meninggalkan tempat ini, dengan mengancam Qin San menggunakan ibunya. Qin San malah tersenyum mengejek mendengarnya. Dia adalah kultivator dengan kekuatan jiwa alam nirwana. Bukan hal sulit baginya untuk membebaskan ibunya dari jaring jiwa ini. Meski mungkin membutuhkan waktu beberapa hari, namun Qin San tetap yakin bisa melakukannya. Jangan bermimpi bisa dengan mudah menjalankan rencanamu. Sepertinya, kamu dan orang-orang Istana Langit ini memiliki tujuan yang sama tapi tidak dalam satu kubu. Biar ku tebak rencanamu, kamu selama ini mengendalikan Rui Sirong yang memang sudah berkhianat, agar kamu bisa menjalankan dua rencana dalam satu waktu sekaligus. Mendapatkan apa yang kamu inginkan dan membebankan masalah ke Rui Sirong. Dengan begitu kamu akan terbebas dari kejaran Istana Langit, kata Qin San memberi tebakan. Kun Jiazhen mendengus marah mendengarnya. Dia lalu menoleh menatap Rui Sirong. Bunuh saja anaknya, kata Kun Jiazhen. Rui Sirong tanpa reaksi apapun mulai menerjang pedang spiritualnya. Saat akan menerjang ke depan, Fei Long dan Li Tian sudah sampai di tempat itu dengan tatapan tajam. Sus!
Wus, tali jiwa. Ternyata utusan Kaisar Langit ini sudah dikendalikan oleh orang lain, gumam Fei Long begitu merasakan dengan jelas tali jiwa yang mengalir antara Kun Jiazhen dan Rui Sirong. Selama ini, Kun Jiazhen menyisakan celah untuk kesadaran Rui Sirong, hanya karena untuk mengaburkan tali jiwa yang ada di lautan kesadaran Rui Sirong. Namun setelah menguasai sepenuhnya kesadaran Rui Sirong membuat tali jiwa itu bisa dirasakan dengan jelas oleh Fei Long dan Li Tian. Tatapan kedua kultivator alam semi kaisar itu memindai sekitar. Para pemimpin 3 klan kuno menelan ludah begitu merasakan basis kultivasi dua pria tua yang muncul ini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kekuatan mereka semuanya sama sekali bukan lawan yang kekuatannya bisa kita tanggung. Lagi pula urusan mereka bukan lagi urusan kita, kata leluhur klan Tian pada 2 leluhur klan lainnya. Sejak dulu para klan kuno utamanya 3 klan kuno ini dikenal sangat pragmatis. Mereka tidak akan terlibat dalam perselisihan yang akan merugikan mereka. Sejak Kun Jiazhen mengendalikan Mingrok Sui, mereka sudah diam. Kini dengan kedatangan 2 jenderal Istana Langit ini, mereka tahu harus bergerak mundur. 6 pemimpin aliansi 3 klan kuno itu melayang jauh membawa serta seratusan kultivator alam nirwana mereka, dan memanggil 200-an orang mereka di alam kekosongan yang awalnya menunggu perintah di hutan yang tidak terlalu jauh dari area pertarungan tadi. Tidak berselang lama ribu pasukan aliansi distrik tengah sudah berkumpul di area itu dan menutup pelarian bagi Kun Jiazhen, Rui Sirong dan kloningan Qin San. Katakan apa tujuanmu mengendalikan utusan Kaisar Langit, tanya Li Tian. Di ketinggian ekstrim Qin San yang asli tampak tersenyum licik. Di area bawah, kloningannya tiba-tiba menunjuk Kun Jiazhen dengan penuh amarah. Kembalikan harta itu. Kamu hanya anak didik kakekku, sama sekali tidak memiliki hak mendapatkan harta itu. Berani-beraninya kamu mengambil paksa harta itu dari ibuku. Katanya dengan nada yang terdengar penuh dengan amarah. Usai mengatakan itu, tinjunya dikepalkan lalu menyerang dengan pukulan Phoenix api. Li Tian dan Fei Long yang mendengarnya langsung saling melirik. Sementara Kun Jiazhen menelan ludah sambil menatap Qin San dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini begitu licik. Sial, dia ingin mengalihkan perburuan Istana Langit padaku, batinnya sambil mengibaskan tangannya menghancurkan Phoenix api yang dilepaskan pukulan Qin San. Di sisi yang berbeda, Li Tian dan Fei Long langsung bergerak mencoba menutup pelarian Kun Jiazhen. Ternyata kamu juga tahu tentang harta itu dan merebutnya. Berani sekali mengambil sesuatu yang diinginkan Kaisar Langit, kata Fei Long lalu mulai mengibaskan pedangnya. Udara di sekitar bergetar hebat. Kun Jiazhen mengendalikan Rui Sirong untuk menghadapi salah satu jenderal Istana Langit itu. Qin San sendiri meraih tangan ibunya lalu mencoba menjauh. Awasi ibu dan anak itu. Wanita itu masih dikendalikan dengan jaring jiwa, tidak akan bisa melawan. Kalian cukup perhatikan putranya, kata Li Tian lalu mulai menerjang membantu Fei Long dengan menyerang Rui Sirong. Kun Jiazhen benar-benar marah dengan situasi yang berbeda. Semua rencananya bertahun-tahun gagal karena Qin San. Dia tidak pernah mempertimbangkan pemuda ini akan bisa terlepas dari jaring jiwa miliknya. Dia juga tidak pernah membayangkan pemuda ini malah membebankan soal harta itu padanya. Kalian sudah dimanipulasi oleh pemuda itu. Aku bahkan belum sempat mengambil apapun dari Mingrok Sui, kata Kun Jiazhen mencoba mengklasifikasi pada Fei Long yang kembali mengangkat pedangnya dan bersiap mengayunkannya. Kalau begitu kenapa kamu tidak menyerah saja dan membiarkan kami membawamu bersama Mingrok Sui dan putranya ke Istana Langit, kata Fei Long. Kun Jiazhen hanya bisa bernapas panjang mendengarnya. Dia tahu, menyerah dan membiarkan dirinya dibawa ke Istana Langit sama saja dengan menyerahkan nyawa. Kaisar Langit Zhang Bingji bukan orang yang murah hati. Meski mendapatkan harta yang diinginkan, dia juga pasti akan tetap dibunuh. Di area lain, Rui Sirong terlihat sudah kesulitan menghadapi Li Tian. Perbedaan satu alam kecil antara Rui Sirong dan Li Tian benar-benar sangat berpengaruh.
Jenderal Istana Langit itu melayang dengan aura mendominasi lalu mengibaskan tongkat di tangannya. Rui Sirong membalas dengan ayunan pedang. Energi dua senjata spiritual itu bertabrakan dan menghasilkan fluktuasi energi yang meratakan hutan yang ada di bawah mereka. Di ketinggian ekstrim, Qin San mengawasi dengan ketat pertarungan yang ada di bawah. Dia mencari cara dan kesempatan untuk turun dan membawa ibunya meninggalkan area itu, tanpa harus bertarung lebih dulu. Aku tidak mungkin sempat membuka pintu dunia dimensiku untuk mengirim ibu memasukinya. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya sambil terus berpikir. Setelah berpikir lama, Qin San akhirnya menemukan satu cara. Bibir atasnya terangkat saat memikirkan cara yang baru saja muncul di benaknya. Teknik mekanisme teleportasi yang ditanamkan di tubuh. Dia bisa menyalurkan teknik mekanisme teleportasi melalui kloningannya untuk ditempelkan di ibunya, sehingga dia tidak perlu menampakkan diri aslinya di area yang kini sudah dikurung oleh orang-orang aliansi distrik tengah. Di ketinggian ekstrim, Qin San melepalkan kekuatan jiwanya untuk membangun mekanisme teleportasi yang akan ditempelkan ke tubuh ibunya melalui kloningannya yang berada di dekat Mingrok Sue. Di area bawah, pertarungan 4 kultivator alam semi-nirwana membuat kerusakan yang sangat parah di area daratan. Kehancuran daratan akibat pertarungan Kun Jiazhen dan Rui Sirong dengan Fei Long dan Li Tian makin meluas. Tumpukan pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun di hutan di bawah area pertarungan mereka menjadi pemandangan sepanjang mata memandang. Kerusakan akibat imbas pertarungan 4 orang itu membuat para leluhur Sekte Mulia, Sekte Suci dan Pelindung Agung Klan Kuat menelan ludah. 4 orang ini semuanya berasal dari dunia langit. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kerusakan yang mereka akibatkan di dunia tengah. Para pemimpin kekuatan distrik tengah itu sisa berharap pertarungan mereka tidak bergeser ke area Gunung Tangga Langit. Area yang selama ini selalu dijadikan situs oleh 5 sekte mulia. Mereka menjaga kondisi Gunung Tangga Langit karena percaya, suatu saat mereka bisa menemukan teleportasi yang menghubungkan dunia langit dan dunia tengah di area gunung itu. Jika hancur seperti area di bawah mereka, maka hampir pasti mustahil bagi mereka menemukan teleportasi tersembunyi itu. Matilah, teriak Fei Long sambil mengayunkan pedangnya ke arah Kun Jiazhen. Energi pedang yang membawa kehancuran melesat dengan cepat menargetkan ketua balai bayangan itu. Kun Jiazhen sama sekali tidak mundur, dia ikut mengangkat pedangnya kemudian mengayunkan ke arah energi pedang yang mengincarnya. Duar, duar, ledakan besar lagi-lagi menenggema mengguncang area luas di sekitar area pertarungan mereka. Di sisi lain, Rui Sirong terlihat mulai mengalami tekanan besar dari setiap serangan Li Tian. Karena kamu sudah di dalam kendali pria tua itu sepenuhnya. Sepertinya sudah tidak ada gunanya kamu hidup, kata Li Tian lalu mengangkat tangannya ke langit. Awan hitam memadat dengan cepat di atasnya. Sebuah petir seperti tertarik dari awan hitam itu dan berhenti di tangan Li Tian. Pria tua itu mengibaskan cahaya berbentuk petir itu ke arah Rui Sirong. Sus! Tatapan semua orang tertuju ke arah Rui Sirong begitu cahaya yang menyerupai petir yang dibuat oleh Li Tian melalui awan hitam, yang muncul di atasnya menghantam tubuh pria paruh baya itu. Duar, duar, ledakan besar dan asap hitam menyeruak dari area ledakan. Sesosok tubuh terhempas dari ketinggian kemudian terjatuh dengan kecepatan tinggi ke daratan. Tubuh Rui Sirong tertanam beberapa siku di dalam kubangan. Pria paruh baya itu terlihat mengalami luka menganga di sekujur tubuhnya. Meski begitu, dia masih berusaha bangkit dengan menggunakan pedangnya sebagai tumpuan. Li Tian tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka. Cahaya menyerupai petir kembali menyala dari awan hitam di atasnya. Li Tian menangkap cahaya itu lalu kembali dikibaskan ke bawah menargetkan Rui Sirong yang berusaha berdiri. Matilah, teriak Li Tian. Dia seperti sedang menggunakan petir sebagai cambuk dalam pertarungan itu. Duar, Li Tian sama sekali tidak peduli dengan kerusakan yang diakibatkan serangannya kali ini. Guncangan dahsyat terjadi di daratan saat cahaya yang diakibaskan menghantam kembali area tempat Rui Sirong berdiri.
Asap hitam membentuk kabut di daerah ledakan. Kubangan besar menyerupai danau buatan terbentuk di area itu. Leluhur Sekte Petir Suci, Liu Changhai menelan ludah sambil bergumam, kekuatan alam semi kaisar dengan alam nirwana memiliki kesenjangan yang sangat jauh, gumamnya saat melihat kehancuran yang diakibatkan Li Tian. Saat asap hitam memudar, tubuh Rui Sirong menghilang dari tempatnya semula berdiri. Hanya ada potongan-potongan kecil kain dan daging yang berserakan di sekitar tempat itu. Kloningan Kinsan yang masih melayang tenang di sekitar Ming Roksue menatap peristiwa itu dengan kening berkerut. Jika dia yang menghadapi Li Tian, mungkin harus menggunakan semua kartu trufnya untuk bisa mengeimbanginya, itu pun dia tidak akan bisa bertahan lama dari intensitas pertempuran seperti ini. Kloningan itu segera mengalihkan perhatiannya saat mendapatkan pesan dari tubuh aslinya. Dia melayang mendekati Ming Roksue lalu mengalirkan tanda jiwa yang disimpan Kinsan di tubuhnya ke Ming Roksue. Hanya dengan begitu, tubuh aslinya bisa membuat mekanisme teleportasi di tubuh Ming Roksue. Li Tian kini menoleh menatap pertarungan Fei Long dan Kun Jiazhen. "Saudara Fei, apa kamu butuh bantuanku?" tanyanya. Fei Long mendengus mendengar ucapan Li Tian. Meski lawannya memiliki basis kultivasi yang setingkat dengannya, namun dia masih memiliki keyakinan bisa menang dari Kun Jiazhen. "Tidak perlu, amankan saja wanita dan putranya itu," katanya sambil kembali bergerak dengan pedang spiritualnya. Kun Jiazhen tampak sangat marah dengan situasi yang kini terjadi. Apa yang terjadi saat ini benar-benar sudah keluar dari semua rencana besarnya. Sejak dikirim oleh ketua bayangan hitam ke dunia tengah untuk mencari keberadaan Ming Roksue, dia sudah menyusun rencananya untuk menguasai harta yang juga diincar oleh Kaisar Langit Zhang Bingji. Sayangnya setelah beberapa tahun bersabar dan berpura-pura lemah di depan Ming Roksue, rencananya tetap saja gagal karena Kinsan. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.